Pendeta Gilbert Lumoindong meminta maaf kepada umat muslim melalui Pak JK atas viralnya videonya. Apakah ini pertanda memang ada sebuah kesalahan dalam proses menyampaikan kepada umatnya, atau ada sebuah unsur kesengajaan dan kemudian ketika viral kemudian dihapus, atau ya ini adalah salah paham? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Penistaan agama adalah hal yang menjadikan pemicu konflik antar sesama manusia. Kepercayaan, keyakinan itu menjadi modal bagi seseorang untuk memberikan taruhlah konflik kepada yang lain, karena kepercayaan, keyakinan itu adalah hubungan dengan apa yang di dalam hati masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Tetapi ketika terjadi permintaan maaf, maka pasti ada sesuatu. Mengapa dia minta maaf? Apakah ada sebuah kesalahan dalam proses penyampaian kepada jemaatnya, atau ya memang ini karena viral kemudian meminta maaf, atau dan bagaimana seharusnya sama umat beragama bersikap? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebetulnya permintaan maaf itu seperti apa dalam hal terkait dengan hal yang telah viral. Pertama kita baca di Detik. Pendeta Gilbert Lumoindong temui JK Yusuf Kala, klarifikasi terkait video yang viral. Jadi beliau tidak menemui pimpinan NU ataupun Muhammadiyah ataupun MUI. Cukup Pak Yusuf Kala. Mengapa? Nanti kita bahas. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, temui JK, Pendeta Gilbert minta maaf dan klarifikasi soal ceramah zakat. Wah, ini hal bersama yang ada di Detik. Kemudian di Tribun, temui Yusuf Kala, Pendeta Gilbert minta maaf ucapannya soal zakat dan salat. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Tribun, agak jarang-jarang kita pilih dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. Temui Yusuf Kala, Pendeta Gilbert minta maaf ucapannya soal zakat dan sholat. Tribunnews.com Jakarta, Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat dan sholat yang belakangan ini viral di media sosial. Permohonan maaf langsung disampaikan Gilbert kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, maksudnya Pak Yusuf Kala, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Oh, pilihannya karena Pak JK adalah Ketua Umum DMI, Dewan Masjid Indonesia. Saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata Gilbert di kediaman JK, Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gilbert mengatakan pernyataan soal zakat dan salat sama sekali tidak bermaksud untuk menghina agama Islam. Jadi tema utama dalam yang viral itu adalah salat dan zakat. Dia mengaku tumbuh besar di lingkungan Muslim dan belajar agama Islam sewaktu sekolah dasar. Karenanya Gilbert menegaskan tidak ada niat sedikit pun dirinya untuk sengaja melecehkan ajaran Islam. Selain itu, kata dia, ceramah tersebut konteksnya adalah ibadah intern alias tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja dan jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Sementara itu, JK mengatakan dirinya telah mengingatkan Gilbert untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. JK mengingatkan kepada Pendeta Gilbert untuk saling menghargai antar sesama pemeluk agama.
Dalam Islam itu ayatnya lakum dinukum waliyadin, agama saya, dan agamamu. Kita saling menghargai tetapi tidak saling mengkritik ataupun menghina, apalagi menghina. Jika mengutarakan alasannya mau menjembatani klarifikasi pendeta Gilbert atas pernyataan yang mengundang kritik berbagai pihak. Dia pun mengingatkan beberapa kasus terkait dengan persoalan agama di beberapa wilayah Indonesia yang memakan korban. Dan itu janganlah meluas ini dan perlu harus segera diselesaikan. Cinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Pendeta Gilbert ketika dia berceramah di jemaatnya. Intinya adalah ia membandingkan 2,5% dan 10%. Begitu juga sholat yang dipenjelaskan bla 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 bla. Bagaimana menurut kalian? Apakah permohonan maaf ini adalah permohonan maaf yang hal yang wajar dan normal dan harus dimaafkan? Dan kemudian apakah hal ini juga ada hubungannya dengan tema pilkada atau pemilu sehingga kemudian menghangat? Dan apakah hal ini adalah permohonan maaf yang berdramaturgi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa saling memaafkan itu adalah hal yang bijak sesama umat beragama, karena ya beliau Gilbert, Pendeta Gilbert mengatakan tidak ada niatan yang disengaja untuk membicarakan terkait dengan 2,5%, 10% terkait dengan harta yang dikeluarkan umat Muslim dan Kristen, karena itu hanya semacam bahasanya adalah otokritik terhadap jemaat Kristiani. Kalau memang itu yang terjadi, maka ya harus dimaafkan, karena ini adalah terkait dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga Pak JK mengatakan aku dinukum waliyatin, itu adalah hal yang benar untuk agamaku, untuk agamaku. Tetapi mengapa selanjutnya sampai viral? Begitu juga terkait dengan bagaimana orang sholat 5 waktu, orang Kristiani 5 atau 1 kali dalam 1 minggu, kalau umat Muslim 5 kali. Begitu juga terkait dengan duduknya, tahiyatnya yang tidak setiap orang mampu untuk melakukan hal itu. Kalau menurut saya, Pendeta Gilbert itu mencoba membandingkan dan menjelaskan kepada umat Kristiani terkait dengan peribadatannya. Jadi coba kita tangkap apa yang disampaikan beliau. Beliau tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan untuk menjelekkan ataupun menghina, tetapi bahwa membandingkan untuk lebih meyakinkan terhadap umat Kristiani terhadap agamanya. Hanya memang menjadi tidak asik ketika publik tahu, seakan-akan yang lain salah, yang dirinya benar, itu yang kemudian menjadi kontroversialnya. Kita bersyukur Pendeta Gilbert selanjutnya memberikan klarifikasi. Kemudian yang kedua, klarifikasi itu adalah sebagai simbol bahwa ya sebetulnya tidak ada masalah, tetapi memang semua hal ketika sudah kena media sosial itu langsung booming, dan di sini selanjutnya saling pengertian itu yang terjadi, yang perlu diharapkan. Ini adalah salah satu contoh saja atau 2 contoh yang selanjutnya menjadi viral. Semoga hal ini tidak terulang pada momentum selanjutnya oleh pendeta atau oleh kiai selanjutnya atau oleh kiai yang lainnya. Yang lebih penting adalah ini tidak harus menjadi tema untuk saling menjelekkan, mendiskreditkan ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga, apakah ini adalah dramaturgi permohonan maaf itu? Kalau menurut saya ini adalah sebuah permohonan maaf yang sebenarnya. Pendeta Gilbert sampai menjelaskan bahwa dirinya itu kecil dibesarkan di umat Muslim, bahkan dalam bahasa SD-nya pernah belajar tentang agama Islam. Benar atau tidak, coba diklarifikasi ya itu. Kemudian
dia tidak jauh dari masjid dalam kehidupannya, sehingga dia mengklarifikasi itu semuanya. Ya, semoga saja harapan kita adalah tidak ada permasalahan. Dan yang perlu dikuatkan adalah antar sesama agama, pemeluk penganut agama yang di Indonesia adalah toleransi itu perlu dikembangkan. Lakum dinukum waliyatin itu adalah perlu untuk ditampilkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sampai kapanpun yang namanya agama pada masing-masing adalah kepercayaannya tidak bisa dirubah kecuali dirubah oleh Sang Pencipta, sehingga menjelekkan, menjatuhkan pada orang lain selama dia tidak mau, selama dia yakin terhadap kebenarannya, maka tidak akan berubah siapapun itu. Dalam bahasa agama Islam itu, kalau dia tidak mendapat petunjuk maka tidak akan berubah. Supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini, memang kehidupan kebersamaan yang saling menghormati itu adalah yang perlu menjadi acuan kehidupan bersama, sehingga tidak mudah untuk saling menafikan, mendiskreditkan, dan sebagainya. Permohonan maaf juga perlu terjadi. Menghadap Pak Yusuf Kala sebagai orang TMI itu juga penting supaya mengklarifikasi kepada semuanya. Pencinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Setelah ada klarifikasi dan permohonan maaf, semoga tidak ada yang mempermasalahkan, kemudian menjadikan ini adalah menjadi hal yang saling menyerang atau menjatuhkan, tapi bagaimana saling memahami bahwa perbedaan agama itu adalah menjadi alat untuk komunikasi satu dengan lainnya, bukan untuk menjadi pecundang atau menjadikan alat untuk berkonflik dengan satu dengan lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.